pernah nyampein katanya Kang Cecep ini di rumah minta anaknya naruh helm di kamar ya. Nah itu, coba dijelasin nggak sih Kang sebenarnya tuh kenapa gitu? Keputusan tersulit adalah begitu kita memutuskan skala prioritas, mana yang harus dibantu lebih dahulu, sementara orang ini membutuhkan bantuan semua. Kuburin jenazah itu 10 atau 11 gitu. Makanya kenapa relawan disebut tong sampah. Ya, yang paling sulit adalah ya pada saat kita dihadapkan dengan pilihan antara diri kita dan ngebantu orang lain. Sekolah juga harapan mah gitu ya. Harapan sudah jangan berbanyak lagi gitu kelas teh. Udah muter aja. Letter U gitu. Letter U gitu. Jadi Kang, tahu nggak? Gepala bikin podcast. Fix, isiannya gunung doang sih, Mai. Ih, enggak. Malah bahas bencana, gempa, bahas evakuasi juga. Berarti bukan cuma tentang petualangan ya, Mai ya, tapi juga tentang persiapan untuk bertahan hidup. Bener banget. Daripada penasaran, mending kita lanjut aja nggak sih, Kang? Oke teman-teman, akhir-akhir ini kita sama-sama tahu kalau Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bencana terjadi di berbagai daerah, dan salah satu yang paling sering kita dengar adalah gempa bumi. Situasi ini bikin kita lebih melek dan bikin kita lebih sadar. Berapa pentingnya bukan cuma empati, tapi kesiapsiagaan. Karena itu, di podcast kali ini, kita ingin belajar langsung dari seseorang yang sudah puluhan tahun terjun di dunia relawan. Menghadapi bencana alam secara nyata dan melihat langsung dampaknya di lapangan. Untuk itu, aku bersama Kang Ain akan mempersilahkan Kang Cecep dan juga Kang Caca untuk bergabung bareng kita. Boleh untuk Kang Cecep dan Kang Caca. Oke. Selamat pagi, Kang. Pagi, Kang. Sebelumnya untuk Kang Cecep sama Kang Caca, makasih udah ngeluangin waktu untuk bisa podcast di sini. Mungkin perkenalan dulu Kang Cecep sama Kang Caca. dengan pengalaman relus kita. Perkenalkan, nama saya Cecep Sobari. Mungkin saya dari HIPA Lestari Mandalawangi, tapi secara jujur boleh kita akui, sebetulnya saya bukan organik asli dari Mandalawangi ya. Tapi awalnya kita dari tahun 90-an, kita bareng jadi simpatisan di Mandalawangi, sering bantu kegiatan. Nah, sering waktu, saya juga di delegasi, masuk ke forum, dan akhirnya tahun 2000 kita baru diangkat jadi anggota kehormatan di HIPA Lestari Mandalawangi, SMK Merdeka Bandung. Yang dulu STM Merdeka Bandung. Ya, mungkin itu dulu perkenalan dari saya. Nanti bisa dilanjut lagi. Siswala juga ya. Siswala juga. Oke, bagian saya. Ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi buat semua. Ya, hatur nuhun. Ya, kaget-kaget tidak dapat kabar diundang untuk apa? Podcast mungkin ya, baru tahu gitu ya tentang kebencanaannya, rasa syukur ya. Perkenalkan saya Kang Caca mungkin disebutnya ya. Masih suka ketemu anak-anak ya. Kebetulan saya dari SMA 12 Bandung, Bidau ya. Angkatan ke-7. Nah, bingung ya. Pendidikannya tahun 84. Belum ada kalian kan? Ya oke lah gitu ya. Ya alhamdulillah lah kalian mengundang kita lah. Mudah-mudahan ada sesuatu yang ya bisa di-sharingkan lah ya, berharga buat kita diskusikan atau obrolkan. Itu dulu mungkin perkenalannya ya. Baik, Kang. Ya. Oke, kembali. Jadi dari kita mau langsung nanyain aja gitu ya ke Kang Cecep sama Kang Caca. Boleh, Kang? Oke, mungkin tema kali ini tuh kita persiapan untuk menjadi relawan. Karena dari kita sebagai pecinta alam juga bukan hanya sekedar untuk berkegiatan saja di alam terbuka, namun kita juga ingin memberikan dampak dan manfaat tersendiri untuk alam dan masyarakatnya itu sendiri. Nah, bagaimana sih Kang persiapan apa yang dilakukan sebelum turun
ke lokasi bencana atau lokasi gempa. Jadi sebetulnya kan gini, kalau kita ngomongin relawan, apalagi bencana gitu, kita tidak dipersiapkan untuk itu, ya. Nah akhirnya gitu, alasannya akibat kenapa bisa turun dari sana, akibat kita masuk ke dunia pencinta alam, khususnya yang dulu ada di Sispala nih, kan gitu. Karena yang namanya relawan itu tidak bisa datang dengan sendirinya ke sana dan mau ngapain di sana, gitu. Nah ini berangkat dari berkegiatan ke pencinta alaman, yang khususnya di Sispala dulu, sampai dilatih di lapangan segala macam, dan mulai terpanggil untuk ke pencinta alaman. Untuk panggilan jiwa, untuk membantu orang-orang atau masyarakat yang membutuhkan bantuan sesuai dengan kemampuan. Gitu. Nah, kalau dari sisi persiapan, khususnya itu mental dan fisik, jelas, dan pemahaman diri juga dengan keilmuan pencinta alam yang buat bekal jadi kita juga, gitu. Nah, akhirnya dari sana kita mulailah berangkat ke sana, dan itu juga tidak bisa sendiri. Tetap kita harus punya tujuan mau ngapain ke sana, apa yang bisa kita lakukan. Kalau sisi perlengkapan, ya kita sebagaimana layaknya kita mau berangkat ke hutan atau ekspedisi kemana, kita untuk berapa hari, berapa lama, itu aja kita persiapkan. Perlengkapan pribadi ya kaporlap ya, gitu. Kecuali yang dari ada yang nggak dibawa dari senjata saja mungkin dari golok nggak dibawa lah. Tapi hampir pur perlengkapan kita untuk berangkat ke gunung, misalkan kita mau ekspedisi atau mendaki 3 hari, 5 hari, 10 hari atau sebulan, kita persiapan seperti itu. Dari mulai perlengkapan sama persiapannya, itu aja yang saya rasakan sesuai pengalaman. Dan itu murni udah panggilan dari sendiri yang mempersiapkannya, bukan atas nama perintah. Jadi perintahnya perintah jiwa aja, panggilan jiwa gitu aja. Itu mungkin sementara. Dari aku. Ya. Waduh. Ya, tadi lahnya betul. Cecep tadi ya. Awalnya kita dulu sebelum ada kebencanaan lah, mungkin lebih banyak kita dulu di SAR ya. Nah, istilahnya ya ada yang hilang, ada yang ini itu kan. Nah, muncullah kebencanaan kan. Kebencanaan kan nggak bisa kudu barengan, apalagi yang jauh. Kalau dekat-dekat aja mungkin kebayang kita bisa berangkat langsungnya. Gitu. Persiapan juga nggak usah terlalu ya kita ke sana mau ngapain kan? Pasti bentuk pertolongan saja kan. Akan nongkrong lama lah. Contoh misalnya bencana di mana, di Garut ya paling berapa lama gitu kan pulang. Jadi kalau udah cerita penanganan bencana misalnya di mana, di Sumatera sana kan, udah pasti kita mikirin banyak hal gitu ya, persiapannya. Kesiapan personilnya, relawannya, manajemennya panjang lah. Ya itu emang sering dan kita lakukan gitu kalau di forum ya namanya. Kita berkumpul gabungan pecinta alam, karena nggak mungkin dilakukan oleh hanya satu organisasi pun terlalu berat. Kita berkumpul barengan berat kene gitu. Karena skala bencananya kan besar, ya kan? Skala bencana besar seperti ini, waduh. Panjang, waktunya panjang, penanganannya panjang. Jadi tergantung kita mau ngapain gitu. Aduh, saya hanya bisanya seperti ini, nggak apa-apa. Bisanya seperti apapun nggak apa-apa. Bisanya ngumpulin donasi atau mau ikutan di sekre, bantuin administrasi. Jadi nggak digambarkan relawan itu diartikan jadi harus berangkat ke lapangan, nggak juga, gitu kan? Ya apa aja yang bisa kita lakukan sebenarnya di satu aktivitas kerelawanan lainnya. Mungkin itulah yang mungkin bisa nambahin ya. Kembali, Sob. Nah, jadi tadi kan dari Kang Cecep sendiri ada bilang ya, kalau misalnya relawan itu sebenarnya panggilan dari jiwa. Dari bencana kemarin yang sempat menimpa keluarga kita di Sumatera, sebenarnya kan itu tuh menggerakkan jiwa-jiwa generasi muda ya, Gen Z gitu. Mereka tuh ingin juga menjadi relawan turun ke lapangan. Nah, tapi tuh ada hal-hal apa aja sih Kang yang sering dianggap sepele tapi penting saat evakuasi? Ya. Evakuasi. Jadi sebetulnya gini, evakuasi itu kembali ke diri ya. Dan kita bicara nanti kita datang ke sana atas nama personal atau lembaga juga nih. Kata Kang Caca tadi gitu. Karena di bencana itu kita nggak bisa sendirian juga, dan ngapain gitu. Apalagi ini tetap sisi mental yang harus dipersiapkan, fisik dan mental.
Karena evakuasi sendiri itu kalau kita tidak biasa ya stuck juga, ya. Apalagi kalau kita bicara evakuasi udah banyak orang yang meninggal bergelimpangan, itu nggak sembarang orang bisa langsung evakuasi, dia stuck duluan gitu. Kalau kita emang tidak dipersiapkan mental, makanya nanti kalau kita anggaplah tergabung dalam satu kesatgasan yang tujuannya jelas kemana arahnya, kita betul akan terbagi. Siapa yang di lapangan, siapa yang administrasinya, seperti apa yang harus ke sana, apa yang harus dipersiapkan, baru itu bisa terjadi. Kalau kita datang ujung-ujung ke sana lihat maya itu, maaf itu sering terjadi di mana-mana. Yang terjadi malah berbondong-bondong dulu waktu Aceh ya Kang ya? Iya. Aceh 2024 ya? 2004. 2004 ya? 2005 ya? Itu dari mana, maaf, saya nggak menyebutkan banyak komunitas atau orang. Dia datang pun ke sana itu malah jadi masalah. Datang ke sana malah pada stres, pada pingsan. Kata orang banyak yang kesurupan. Sebetulnya kan itu tidak kuat mental sebetulnya. Tidak siap untuk dilakukan bencana, begitu melihat bagaimana korban luka, apalagi korban meninggal sudah berapa hari, bau bangkai menyemat gitu ya, menyengat. Itu nah ini yang harus dipahami untuk relawan itu sendiri. Jadi kita nggak ujuk-ujuk datang ke lapangan mau ngapain juga gitu. Ya akhirnya Kan jadi bahaya pada diri sendiri. itu jadi bahaya pada diri sendiri. Apa yang kita persiapkan? Yang utama mental dan skill. Ya, skill kita, pemahaman kita itu kembali untuk apa? Makanya jiwa ini bisa terpanggil, tapi sesuai dengan kemampuan juga dong. Ya, nggak mungkin kita mampunya ya kayak tadi Kang Gaca, kita mampu, wah nggak ke fisik kita nggak mampu nih. Kita mampunya ya support donasi aja atau support apa? Support itu aja nggak apa-apa. Itu sama aja ngebantu kok. Tapi khususnya untuk di lapangan emang perlu kesiapan mental yang bagus, fisik yang bagus, dan yang skill yang bisa membantu untuk kita di keadaan darurat untuk membantu apa yang terjadi di sana kan gitu ya. Karena itu emang kita bermain dengan kertas kosong loh. Bermain dengan kosong di wilayah bencana itu. Kita rencanakan gini, datang ke lapangan udah kertas kosong. Kita mau ngapain ya itu udah kemandirian kita, skill kita, dan jiwa kita yang bisa mengarahkan itu sendiri. Langsung bergerak ya. Jadi emang salah satunya kemampuan kita dan sikap mental kita termasuk keilmuan kita membantu juga di wilayah itu untuk evakuasi itu. Mungkin kebayangnya begini, boleh nambahin ya. Kelihatannya kacamata yang dipakai itu di kebencanaan itu mungkin suatu tindakan relawan, mungkin terkait dengan operasi kelihatannya banyak tadi ya, operasi SAR mungkin ya, relawanan mungkin gambar di kalian mungkin operasi ya. SAR lah di Ya. kebencanaan, itu relawan yang dimaksud. Oh itu kan kadang-kadang banyak ya aktivitas kebencanaan itu, ada yang ngirim logistik lah, ada yang ngirim tenaga medis lah, ada yang mencari korban lah. Jadi aktivitasnya banyak lah. Tadi yang disampaikan sama Kang Yecep mungkin aktivitas SAR-nya, pencarian dan pertolongan di kebencanaan. Karena persiapan yang tadi Kang ya, apa sih yang harus dipersiapkan relawan kita untuk ke sana? Ya, otomatis itu persiapannya kan di lapangan yang akan bertemunya dengan berbagai hal yang kita tidak bisa prediksi. Nah, kalau bicara tadi SAR pasti ada sistem operasinya lagi, istilah organisasinya. Jadi ada apa namanya? Ada organisasi operasinya lah gitu. Nah, nggak bisa gulutukan sendiri. Waduh, apalagi atas nama barengan. Misalnya anggaplah kita dari Bandung atas nama Bandung, di sana masing-masing, wah nggak bisa. Pasti harus dibawa sebuah skenario operasi, sebuah ya tergantung lah gabungnya di mana lah. Oh saya mau nggak ikutan di logistik, misalnya distribusi logistik ya beda urusan lah gitu. Kalau ada pencarian korban ya berarti beda lagi tuh, harus dipersiap. Oke, tambahan dulu ya segitu dulu biar nyambung. Lanjut. Oke, mungkin di kondisi awal di lokasi gempa nih Kang. Mungkin seperti apa nih gambaran kondisi lokasi saat pertama kali tiba dari sepengalaman Kang? 2006 ya. Pertama tuh 99 dulu ya. 99 2000 kita Bengkulu. Desember tuh Desember November tuh kita berangkat Desember itu awal mula. Jadi kita bercerita dulu nih kenapa saya bisa jadi relawan dulu ya kan gitu ya gitu karena tadi betul itu kita tidak bisa sendiri. Kebetulan kita dulu tergabung dalam
satu wadah, ya ini keluarga besar pencinta alam se-Bandung Raya. Yang bermarkas dulu, yang base adalah di Mapela Unla. Pertama kali dari Bandung lintas organisasi, beberapa organisasi berangkat ke Bengkulu untuk membantu korban gempa. Itu aja dulu ya. Gitu. Berapa orang? Itu nyampe 35 atau 4, hampir 50 kurang lebih itu kan. Gitu. Nah, jadi tetap kita kembali ke awal, kenapa bisa berangkat keluar bareng-bareng ya. Kita udah bicara walaupun kita personal, tapi tetap ada lintas organisasi. Dan saudara-saudara kita juga banyak di sana. Nah, baru di sana nanti ada rujukan ke depannya gitu. Jadi singkat waktu, biar kronologisnya nantilah gampang lah. Singkat waktu ke sana ya kita nggak bisa apa-apa sebelum berrelawan itu. Karena begitu lihat datang pertama itu rumah sekolah udah roboh gitu. Dan itu akhirnya gimana inisiatif kita, bagaimana apa yang harus kita siap dulu, bantu sana dulu. Kan gitu. Begitu kita ngelihat semua rumah pada roboh, rata, segala macem, terus kita harus ngapain? Nah ini, yang menjadi satu gambaran untuk kita membentuk sebuah sistem organisasi dan berbagi tugas di sana. Jadi anggaplah yang pertama datang ke sana itu tim raider yang melihat itu. Karena begitu melihat itu yang terpantau pertama adalah bagaimana kita membantu dengan kapasitas kita begitu terbatas, otomatis kita butuh organisasi untuk mengarahkan ini. Karena tidak bisa berlaku sendiri. Dan terus begitu masuk ke daerah juga dan tidak bisa ini atas nama personalisasi dari mana juga ini, mau ngapain juga. Dan akhirnya butuh rencana. Anggaplah tim advance ini yang merangkai, merumuskan dan memitigasi apa yang dibutuhkan. Sesudah itu apa yang dibutuhkan, mitigasi kebutuhannya apa dari mulai kesehatannya, segala macam, itu dilaporkan ke tim yang ada di support, di dorong dari Bandung juga atau dari mana. Nih kita yang butuhkan untuk strategi awal, ini yang dibutuhkan masyarakat supaya biar lebih tepat. Karena dengan lihat kondisi kamp pengungsian, ya masyarakat pada ngungsi gitu, karena rumahnya pada rubuh semua tuh. Gitu. Nah sementara kita mau gimana? Idealnya kita kan, asumsi saya konsepnya memindahkan pengungsi ke shelternya masing-masing ke rumahnya. Tapi kondisi itu belum bisa. Jadi kita, yang hal pertama dilakukan adalah kita bersosialisasi dengan masyarakat, berkenalan, dan membentuklah sebuah organisasi kemasyarakatan yang terstruktur supaya untuk mengorganisir dari mulai bantuannya seperti apa, harus seperti apa, kesannya seperti itu. Jadi anggaplah tim pertama ini rider untuk memitigasi dan melaporkan kebutuhan yang harus disupport dari lo gitu. Itu sementara. Mudah-mudahan nyambung bahasanya. Apa? Mudah mengerti ya. Yang ini, yang Jogja kelihatannya tuh. Yang Oh, Jogja. Lebih masuk. Oke, jadi gini. Ya. Sejarah Jogja gini, Jogja ya. Jogja itu. Jogja, maksudnya Jogja tuh gempa ya kalian? Gempa ya? Jogja. 2006. Nah, yang paling enak diceritakan tuh Jogja ya. Karena Bengkulu tuh awal kita belum ada apa? Masih belajar. Secara konseptual kita belum. Jadi murid ke sana membantu aja. Sambil bawa barang bantuan, kita lepas di sana, kita ngebangun masjid, sekolah segala macem, ngebangun jalan, ngebantuin segala macem, operasi di sana udah beres aja. Itu belum ada cerita yang lain nih. Nah dari sanalah kita membuat suatu pelajaran. Dari sana terjadilah Jogja ya. Sesudah Aceh Jogja kan. Aceh saya nggak terlalu berperan mungkin, dan diceritakannya panjang pisan. Kita bicara Jogja yang paling ideal untuk bicara ya. Jogja itu kejadian hari Sabtu jam 5 sekian subuh pagi. Gitu. Jam 5 pagi sekian, posisi saya di Bandung. Dan itu saya masih personal di Bandung. Kejadian di kontak Jogja, kemudian ada keluarga, ada kakak di sana. Saya tolong bisa bantu nggak di sini gempa? Nah akhirnya hari itu saya ada kontak gitu, saya berangkatlah ke Jogja ceritanya. Sabtu pagi kejadian, Minggu subuh saya udah di sana H+1. Nah gitu, H+1 di sana. Tetap dengan Kaporlap yang saya bawa, saya tetap tidak bisa apa-apa dengan posisi sendiri. Ya, saya dikontak, lihat masyarakat bergelimpangan, pasang tenda pakai karung, ya, karung tuh di pinggir di tengah jalan gitu. Rumah dari kantor desa semua itu pada rubuh. Yang rumah gini nggak ada yang nyisa, cuma segini, udah rubuh semua. Paling ada yang sisa puing satu apa?
puing-puing ya. Cuman yang paling kuat yang saya kagumi sekarang kan rumah joglo tuh. Iya. Itu sama satu rumah joglo satu-satunya satu dalam satu Bertahan, kampung ya. itu yang bertahan cuma rumah joglo itu yang nggak ada pakai paku. Datang ke sana, akhirnya saya juga sebagai relawan, anggaplah katanya berpengalaman, tapi tetap stuck juga. Begitu lihat kondisi masyarakat, makannya gimana nggak ada, banyak yang luka segala macam, tim medis belum masuk, bantuan belum masuk, bayi segala macam di tengah jalan kereta cuma ditutupin saung gitu ya. Sorry. Langsung memori aku buka. Nah, oke. Banyak meninggal saat itu. Di kampung itu cuma berapa ya? Iya. Hari itu tuh kalau nggak salah nguburin jenazah itu 10 atau 11 itu. Per hari itu. Pada hari. Terus kontak ke Bandung. Belum Kang. Nah jadi gini, saya sedih sebagai relawan, nggak bisa buat apa-apa. Jago naon gitu ternyata tanya orang naon yang bisa naon ya. Dan itu sedihnya saya, sering naik gunung ke sana kemari. Tapi begitu saya masuk ke lokasi bencana di sana nggak bisa apa-apa. Kapolap saya perlengkapan saya tidak berguna. Saya cuma bawa flashlight ukuran 3x4. Kapolap seperti kompor biasa itu cuma hanya bisa membantu untuk bawa bakalan mie 5 biji, beras untuk membantu cuma berapa orang. Sementara satu kampung, satu dusun itu nyampe 300 jiwa kalau nggak salah. Dan terbagi dalam beberapa kelompok gitu. Dan saya nangis di sana. Nangis itu bukan karena sedih, karena kemampuan saya nggak apa-apa, nggak bisa. Ya, berangkat dari sana, akhirnya ngobrol dengan keluarga di sana tuh. Ya udah, katanya gimana nih, Dep, apa yang bisa dibantu ya? Akhirnya di sana kita kendaraan muncul, udah destak itu kendaraan muncul. Barulah kita ngedorong warga dengan apa? Dengan kemampuan saya dan kontak saya, teman-teman. Saya coba kontak teman-teman di Bandung. Yang pertama saya kontak Kang Agen. Kang Agen dari Janabuana ya. Karena kebetulan waktu itu saya masih personal, atas nama personal tuh ke sana karena duluan. Gitu. Kang Agen saya minta tolong, ini masyarakat di Kampung Gaten, Desa Siharjo, Kecamatan Imogiri. Dan itu letaknya 3 km ke pusat bencananya, pusat gempanya. 3 kilo ya. 3 km gitu. Gitu. Nah akhirnya, waduh, Mang, Hampura, saya di sini juga lagi butuh, nggak banyak, nggak ada terpal, nggak ada apa-apa, gitu. Habis itu ya udah, kita ngobrol sama pemuda di sana kan, pemuda sama tokoh, kita coba berusaha, kita coba datang ke Satkorlak. Dulu Satkorlak ya. Ya 2006 ya. 2006. Belum BNPB. Belum BNPB. Satkorlak dulu. 2007. Satkorlak gitu. Nah, kita buat dengan masyarakat, perwakilan datang ke Satkorlak, minta bantuan, padahal kita minta bantuan sementara untuk berteduh sementara, terpal atau apapun ya, Satkorlak Yogyakarta, di Yogyakarta. Akhirnya saya ditolak mentah-mentah. Karena di Satkorlak itu dulu, mungkin karena dinasnya, tugasnya atau apapun, dan tidak tahu kondisi lapangan, rumah kondisi seperti apa. Ditolak mentah-mentah, nggak ada. Dan kalaupun dia mau ngasih, dia minta data. Data berapa banyak loh yang itu rumah yang runtuh dan harus ada izin dari Kadus, Kades dan segala macam. Dan dia tidak menyadari kantor desa pun ambruk semuanya, nggak diakses. Gimana mau buat surat? Gimana buat surat? Nah Orangnya aja, Pak. saya coba nego di sana, akhirnya malah jadi berantem. Akhirnya kamu disebutnya kamu tuh orang Bandung bukan orang Jogja, padahal saya bawa orang Jogja, orang asli, emang butuh bantuan gitu ya. Tapi sorry, nggak apa-apa kan bercerita di pengalaman dulu ya.
Dan saya nih Mas, saya bilang ini realitasnya seperti ini Sator Lak gitu. Tapi emang kondisinya seperti ini. Kalau dia minta data saya nggak punya. Ya akhirnya udah kamu relawan ilegal, ngapain kamu bukan orang sini, orang Bandung. Sebalik kanan lah. Udah balik kanan, kita cari teman-teman untuk calling kolek. Kang agen ngontek, nanti Mang saya merapat. Nah akhirnya saya bisa seminggu tuh. 5 hari sampai seminggu kan ngebantu ya mengorganisasi apa yang bisa saya bantu nih dengan seorang diri saya di sana ngebantu masyarakat apa dulu nih ya bikin catatan di masjid segala macam sambil kontak-kontak. Seminggu kemudian Kang agen datang, Mang ada terpal, ya udah datang ke sini. Nah 10 hari kemudian kebetulan dari forum KBPA ada program Kang untuk Jogja tuh. Pas saya di sana, akhirnya forum suruh ngedorong ke sana untuk karena saya ada di sana. Akhirnya dulu komandannya komandan poskonya dulu AI. Karena saya ada di sana akhirnya diganti oleh saya karena saya udah di sana. Untuk sementara operasi tangkap darurat saya di sana 1 bulan. Nah, dengan sakit hati itulah kita akhirnya ngontak teman-teman walhi, NGO, anggaplah kita merampok ya. Jadi bantuan yang mau masuk ke Satorlak itu sama teman-teman forum Bandung, KBPA BR, teman-teman Jogja, teman-teman yang lain, walhi, itu dijegal dan diarahkanlah ke daerah saya di Kampung Gaten. Nah akhirnya dari Kampung Gaten itulah dapat bantuan murni langsung dari LSM, NGO, bukan yang langsung ke sana masuk. Kampung Gaten, Mas Cecep, Kampung Gaten, Mas Cecep. Gitu. Kebetulan dia udah masuk. Dan itu awal-awal sulit masuk. Karena bantuan itu kita daerah paling pelosok. Paling pelosok, paling dalam. Jadi begitu mau masuk ke sana kita melewati berapa pos. Habis itu kalau nggak ada tanpa pengamanan gitu. Ya dengan kita berebut lah Kang, karena saling membutuhkan. Ya dengan kita ngobrol, akhirnya dibentuk keorganisasian masyarakatnya. Dibentuklah keorganisasian masyarakat dengan konsep dari KBPA. Kita bentuk keorganisasian masyarakatnya, kita hidupin lagi strukturnya. Gitu. Mungkin Kang baru nambahin itu. Oke, ya. Silakan dulu, kembali dulu ke kalian. Kembali dulu. Ayo. Sok, yang belum paham juga ya. Yang mana? Gini nih Kang, apa sih keputusan tersulit yang pernah Akang ambil gitu waktu di kondisi tersebut? Keputusan tersulit adalah begitu kita memutuskan skala prioritas mana yang harus dibantu lebih dahulu, sementara orang ini membutuhkan bantuan semua, ya, gitu. Dan secara tidak langsung di sana peta konflik saya berjalan, gitu. Karena sifatnya survivor pingin dibantu semua, korban pingin dibantu semua. Dia abai dengan potensi dirinya, walaupun dia masih kuat. Ya. Makanya kenapa relawan disebut tong sampah. Dan dalam pola shelter itu juga saya lewati. Walaupun ini base camp, posko relawan, ini ada rumah yang runtuh, sama semua runtuh. Tapi kalau prioritasnya kita dulu orang yang masih dirawat di rumah sakit, yang jompo, yang luka, yang tidak berdaya, dalam arti tidak berdaya kita yang dulukan. Nah sementara yang berdaya kita tinggalkan. Lewat. Akhirnya muncul makian. Ngapain relawan di sini? Buat apa relawan di sini kalau cuma jalan-jalan kayak gitu, segala macam lewat nggak bantu orang. Dan itu murni seperti itu. Padahal saya hanya membantu dia untuk mengangkat mentalnya. Sudah presiden mentalnya, akhirnya begitu dia marahnya udah puncak, nggak ada yang ngebantu, dia ngebangun tuh shelternya sendiri tuh. Nah begitu dia udah ngebangun mau diriin sendiri, baru relawan pada turun ngebantuin dia. Saya bersyukur Bapak mau bangun dari keterpurukan. Kan yang harus diselamatkan mental dulu. Mental untuk semangat hidup ya. Gitu. Jadi bangun dulu mentalnya. Udah mentalnya bangun, kita baru bangun yang lainnya. Baru itu bisa berjalan. Dan akhirnya masyarakat nggak cuman namprak. Dan alhamdulillah
dengan peta komplikasi seperti itu ya, kita walaupun banyak gesekan, banyak benturan, tapi itu berjalan normal. Itu yang paling sulit itu. Untuk dari Kang Caca sendiri yang paling sulit. Paling sulit, aduh, apa artinya? Ya, yang paling sulit adalah ya pada saat kita dihadapkan dengan pilihan antara diri kita dan ngebantu orang lain, itu yang susah. Gimana ya? Kita tahu kita punya keperluan, punya kebutuhan, ya kan? Tapi kita tahu juga ternyata orang lain lebih membutuhkan. Mau milih yang mana? Coba, kebayang kan? Nah, itu yang Dari kondisi gempa bumi itu, bencana ini. Dan hal itu yang paling dibutuhkan adalah kesadaran murni dan kewaspadaan. Dari siapa? Dari diri pribadi dulu sebelum ke orang lain. Dari sana akan muncullah, dari personality akan muncullah kolektif. Pengalaman pribadi ini diambil untuk pemahaman diri sendiri. Awalnya saya nggak terpikir, udah beres bencana pulang aja, pulang aja. Ya udah beres operasi, biasa seperti itu. Nah cuman yang jadi masalah kan gini yang saya terpikirkan, khusus untuk bencana. Saya pulang ke Bandung, saya tidur, masih rasain kan? masih terbawa. Itu 1 bulan saya nggak enak. Tidur, wah bangun, goyang. Ya. Tidur, apalagi pas ingat itu yang terakhir yang lucu itu kan, korban terakhir di 3 hari ke H+4 ya, H+4 baru ketemu tuh yang meninggal tuh di Puing tuh. Nah yang meninggal kita nguburin jam 1:30 malam lah kurang lebih ya. Itu yang itu bodornya kebayangnya karena saya sendiri ngangkat mayatnya kok pas masukin yang lahat udah beres kain kapan tuh. Kain kapan udah beres, pas masuk yang lahat sama ustar segala macam udah masuk dan gempa susulan tuh. Udah kayak hidup. Wah gitu ya, udah pada loncat lagi ke atas. itu yang paling lucunya tuh. Yang paling lucu dan itu nggak bisa hilang dari momen saya sampai sekarang. Dan itu masih nempel ya. Masih nempel. 1 bulan saya baru bisa. Ini kebayang udah dibungkus kain kapan gitu. Kain kapan ya, udah lengkap gitu. Masukin liang lahat, udah masuk semua 3 orang tuh di dalam. Datang gempa susulan dia kan hidup. Kan seolah-olah hidup kan. Tapi Kayak orang bergerak ya. Pentangan kan cuma obor. Iya. Kanal listrik kan nggak ada, belum ini. Obor tuh. Ya udah, Loncat semua. Ya akhirnya ya itu berapa detik kesadaran kita muncul, ya udah kembali lagi. Oh iya, akal sehat kita muncul. Oh ini gempa susulan bukan hidup lagi. Ya udah kuburin lagi. Ya dari sana pun ya akhirnya belum terbayangkan. Nah udah lama kesini saya bayangin gini, Jogja yang jalannya luas, masuk mobil, gangnya gede, masih banyak korban, rumah ambruk. Bagaimana kalau kondisi saya di Bandung, di rumah saya, mau lari kemana saya? Kan itu yang jadi pengalaman pribadi saya. Sementara edukasi kita maaf minim untuk karena kita tidak dipersiapkan untuk menghadapi itu. Betul. Karena bohong kalau misalnya ada orang atau relawan siapapun yang untuk antisipasi bencana, nggak ada. Manusia itu tidak dipersiapkan untuk mengantisipasi bencana, nggak ada. Yang ada pun kita hanya ikhtiar masa depan. Ikhtiar untuk menyadarkan diri. Akhirnya apa? Bencana ini tetap akhirnya larinya ke defense personal dan pemahaman personal, kewaspadaan personal yang harus jadi kolektif. Dan yang paling ngerinya ke apa? Yang paling ngeri, saya berangkat kemana-mana ke sini ngebantu korban gempa kan, semua dari rumah, anak istri saya juga bingung, belum ditreatment sama saya. Ya, belum diajarin lah. Belum diajarin harus gimana kalau ada gempa. Nah inilah muncul gitu, kemarin kami saya ngobrol dengan teman-teman, dengan Kaca kan,
Dan itu udah berapa lama sekali kan baru kita terakhir Jogja, Akang Padang, baru kita ngomong di Mandalawangi dulu ya. Ya. Dan saya dengan inisiatif saya mulai ngajarkan ke junior saya. Nanti kalau kalian ada gempa, tolong seperti ini, seperti ini. Nah hikmahnya saya dengan pengalaman pribadi dan akhirnya insting pribadi, pendapat pribadi ya maksudnya. Kalau orang lain mau klaim salah segala macam itu sih. Tapi pengalaman pribadi saya adalah saya treatment keluarga yang terdekat. Karena pertama asumsi saya dari hikmah itu adalah diri sendiri kita waspada, sesudah kita punya pemahaman, kita treatment keluarga kita. Kita arahkan, nih Bu, anak-anak, kalian tidur di sini ya. Kalau kalian terjadi gempa seperti ini, kalian larinya ke sini, diam di sini, amankan. Hanya itu yang kita bisa sampaikan untuk mengantisipasi, meminimalisir kecelakaan, ya. Jadi struktur kecil dulu diri sendiri, keluarga. Dari keluarga, anak sekolah. Nah, harapannya di sekolah ini siapa yang mentreatment ini? Ini kan berkesinambungan nih. Karena semua harus tahu bahwa itu ya kesadarannya kan harus muncul di semuanya. Iya, betul. Saya hanya mencoba menghidupkan diri sendiri dan keluarga dulu. Dan rekan-rekan junior saya di organisasi. Kamu harus gini, sesuai pemahaman saya, pengalaman saya. Dan tapi yang paling sedih juga gini Kang, kita coba akan membantu masyarakat, dianggapnya orang gila juga. Ngomongin yang belum kejadian, Ya. Iya, itu dianggapnya orang gila, beneran. Ngomong kenal mana gitu. Ada gampang mah kieu we. Ya. Dan itu yang bikin saya sedih di saya khususnya. Saya menyarankan masyarakat untuk waspada. Yuk kita setting, yuk kita bangun gini-gini untuk gini supaya kejadian gini. Ngomongnya apa sih kamu gitu? Ini kesadaran masyarakat ini yang dengan bacaan yang harus kita. Ya makanya kita dari awal dari kita dulu nih. Itu harapan nanti keluarga nih. Dan kita kalau di rumah mungkin kita udah bisa mitigasi. Tapi kalau anak saya di sekolah, siapa yang memitigasi ini? Siapa yang bertanggung jawabnya kan? Ini yang harus jadi pemahaman kita. Makanya kita harapkan ada satu bahasan untuk karena mulai dari pengalaman pribadi dan apa yang saya kasihkan keluarga, mudah-mudahan bermanfaat bagi keluarga saya dan junior saya yang saya kasih treatment sedikit. Walaupun beda dengan konsep maaf kan nggak menyalahkan juga, ada berbeda segala macam. Tapi yang saya rasakan adalah itu bukan kesadarannya bukan kolektif awal, tapi kesadaran pribadi dulu masalah beda. Karena begitu gempa terjadi, yang anggap skalanya di atas 5 itu yang muncul bukan kesadaran tapi kepanikan semua orang. Iya. Bisa menyelamatkan diri sendiri dulu kan. Itu yang sekarang saya rasakan hikmahnya adalah diri sendiri dulu. Sekian detik baru kita sadar. Lamun selamat atake selamat batur. Jadi intinya kan tetap ilmu SR kita, ilmu SAR kita sebelum menyelamatkan orang lain, selamatkan diri sendiri dulu. Kan itu yang dari pegangan. Akhirnya kepakailah ilmu SAR itu dalam pemahaman diri kita untuk kewaspadaan. Bagaimana kita menyelamatkan orang lain sementara kita juga nggak aman. Iya. Nah akhirnya baru sesudah kita selamat, baru kita membantu orang lain sesuai kemampuan kan. Kalau kita selamat, mudah-mudahan selamat kan itu. Tapi dengan inisiatif pengalaman, mudah-mudahan ini menjadi meminimalisir banyak korban. Apalagi kalau semua di treatment udah paham ke arah sana. Itu mungkin hikmah dari semua itu. Iya. Itu hikmah versi Kang Cecep ya. Betul. Coba dari Kang Caca. Aduh, dari aku, gila. Ya, mungkin awalnya dulu masih tahun 93-an lah ya, apa liwat juga kalau seperti itu, lalu apalagi gitu ya. Tapi yang paling terasa gitu, kita membayangkan apa tsunami Aceh 2004 ya, itu skala sangat besar. Jadi
benak kita tuh yang awalnya gitu jadi seperti berbalik gitu, jadi mikir gitu. Naonan hirup teh nya jadi seperti sebuah introspeksi yang mengerikan lahnya kalau orang bisa memandang seperti itu. Ya, ratusan ribu yang meninggal kan, begitu hancur kehidupan begitu. Jadi seperti direset dari nol gitu. Jadi kita ada di dalamnya gitu, langsung ngahulang kan gitu. Benar-benar bukan trauma lah ya, sebuah introspeksi yang ya banyak lah yang mengubah cara pandang kita tentang sesuatu lah. Kan kita kan di kota dengan cara pandang wah beginilah begitu begini gitu kan, wah kita harus jadi orang sukses teh kaya, wah naon berbahagia dan sebagainya, apapun lah, keluarga Denko, keluarga Lifeboy, macam-macam lah gambar itu. Pada saat kita memandang kejadian bencana seperti itu ya emang jadi tereset di benak kita. Oh ternyata nggak bisa ya begitu ya. Itu tadi cerita gempa tadi. Emang agak susah menceritakan, iyalah kalau dibahasakan pakai bahasa Sunda aja ya biar jelas gitu. Lamun can ngajaran mah rek kurang ngabulatuk rek ngabusage agar mau ngerti orang mah di bencana harus ngalamin, nah gitu. Iya. Itu yang susahnya. Jadi udah sebut BBBD, BNPB, naon pejabat tahun sampai percuma ngobrol dengan orang itu. Belum terbayang seperti apa mengalaminya. Gitu. Karena tanpa memahami sesuatu nggak akan bisa kita ngerti. Makanya kalau di anak-anak nih, di Bandung lah ya, gimana caranya kalian sampai dulu lah ke lokasi, biar tong akan ngalaman ulah, jauh kene ngalaman mah, tapi weh heula ningali, gitu. Geuning kieu masyarakat teh yang kena bencana. Nah, oke, balik lagi ke sisi perorangan tadi ya. Kayak gempa yang sebelum gempa besar selalu dimulai dengan gempa kecil dulu. Persoalannya kan bukan kecil besarnya. Kalau kejadiannya malam-malam kita lagi tidur, gempa kecil gara kumaha. Ya. Artinya nah ini kita harus disiapkan kesiapsiagaan kan artinya seperti apa. Oke, siap siaga udah. Jalan lari nggak ada untuk evakuasi karena di gang atau sempit kan. Malam-malam udah panik, udah kebayang tuh kayak tempat tadi Kang Cecep itu. Panik bener kan bagaimana caranya? Loh, saya ngajar tuh pakai helm. Jadi sampai sedemikian rupa proses bagaimana jika ini terjadi malam-malam kan ya mau lari kemana udah nggak ada lagi. Kalau kita ngebayangin ini teorinya kan kalau gempa kalian siap-siapnya ke tempat evakuasi ninganahan nggak begitu gambarnya. Bayangin aja kita lagi tidur gempa mending yang lantainya atas ya kayak gini satu lantai ke lantai dua itu udah ambruk udah langsung seketika, bukan persoalan kita bisa berpikir seketika gesan lah gitu. Kalau kita cerita tadi ya, nah, kecuali dari deteksi yang awal tadi gempa kecil tadi kita harus bagaimana itu kan? Siapkanlah alarmnya, siapkanlah apa. Tapi dah alarm ge moal hirup jelema mah sare mah gara sok cobaannya. Kalian kan pagi-pagi alarm jam 7, alarm jam 8, anggar we tidurnya. Bener Bang? Betul. Ya kudu siapkan panci di luhur ya. Lalu kena pluk. Nah, atau di air semprotan lah, itu lebih masuk akal. Sesar Lembang itu di 6,8 gempa dangkalnya. Bayang gempa dangkal. Gempa dangkal itu permukaan 6,8. Ya, ajikan hancur KB-nya gitu. Ya mengingat Jogja aja Kang. Nah, dia udah apa dah? Jogja tuh 6 kalau nggak salah 6,4. Ya, dangkal tapi Dangkal itu pusatnya di Sungai Oyo. Nah, ya. kampung yang saya operasikan, jadi kan dia pusat gempanya di sungai itu. Sesar sungai itu dari Yogyakarta, Imogiri itu sampai Klaten. Berapa ratus kilometer ya? Nah, sempadan kiri kanannya itu sampai 100 meter yang kena. Kampung yang saya dulu jadi relawan dari bantaran sungai itu setengah kilo ada Kak. 500 meter ada di sebelah sana. Tapi rata semua. Sampai ke Klaten semua itu di ujung. Jadi yang kena itu sepanjang bantaran pusat gempa itu semua. Itu mungkin ya tadi ya untuk sesar Lembang nih kalian mulai mudah-mudahan nih kalian bisa siap siaga buat simulasi buat apa terus. Jadi kalau kebencanaan itu bisa kayak aku udah tahu, bukan begitu. Dia harus ada dalam diri kita kesiapsiagaannya. Bukan persoalan tahu tidak tahu udah nggak penting ya Tama. Gitu kan?
Ya, kesiapsiagaan itu harus ada di diri kitanya. Mengalami tidak, tapi kesiapsiagaan harus ada kumacarana. Sok, bingung kan? Iya, betul. Nah, makanya penting kita membuat diskusi. Ini langkah yang bagus nih, aku support ya ke kalian ya, memulai dialog seperti ini. Undang teman-teman yang lain, bukan main-main. Saya ngomongin bencana, banyak kalau kita belum mengalami. Itulah. Dasar Lembang ya ancamannya ya. Tambah lagi sekarang hidrometeorologi, kayak di Sumatera tadi. Ya. Bayang kalian, wah sesarnya apa? Apa itu? Siklon ya. Siklon. Gila merenang naon kabayangkeun nya putaran angin gitulah ya. Ini apa laut gitu, uap air nih diputer nih kan ngadeukeutan beneran uap air nanya gitu lah beneran babari nama. Hah. Ya daratannya uap air terkumpul ya, gebrukan sakit. Bayang? Nah, ya siklon aja. Ayeuna aya tilu ya dihandap. Di handapan Jawa. Katanya, tuh ada orang banyak hanya katanya juga kan nggak apa-apa. Kata BMKG, maksudnya institusi yang kompeten ya. Itu siklonnya udah ada 3 di bawah selatan Jawa ini. Jadi bentuk fenomena alamnya nanti keluarnya seperti apa, jatuhnya di kita. Makanya kesiapsiagaannya menjadi, walaupun secara teori dan sebagainya bisa, tapi nggak seperti itu. Tetap fenomena alam itu udah mengerikan. Skala bencananya nggak main-main. Kalau kita mah gempa ini Jogja yang dulu kita membayangin besar kan, dibayangkan dengan bencana Aceh sekarang, tsunami dulu tahun 2004 dianggap besar, tapi dengan bencana banjir saat ini udah gila ini mah lebih mengerikan. Tsunami mah kan buatan alam ya, Iya. alam. Ini mah kayak udah banjir bandang, gelondongan kayu hancur semua. Nah kayak gitulah hidupannya hanya. Aku rasa syukur kalian memulai kegiatan ini. Undang lagi teman-teman yang lain terus aja. Terus Siap menerus. dilanjutkan. Itulah ya. Oke, Iya. itu aja. So, Berarti betul ya Kang, yang krusial itu ngebikin kesadaran sama pribadi masing-masing ya, iya, sulit itu dia. gitu. Itu kan siap-siagaan di diri masing-masing, menceritakan ke teman-teman, mengajarkan ke yang lain. Iya. Nah, seperti itu. Karena kita sekarang tuh pada butuh validasi dulu buat bisa nerima si faktanya. Nah itu, nah tapi aku tuh pengennya dari pengalaman-pengalaman dan sharing-sharingnya Kang Cecep, Kang Caca, aku pengen minta dong ada ini nggak sih kayak hal-hal sederhana yang bisa sebenarnya kita tuh siaga di rumah. Kayak waktu itu sebenarnya aku udah pernah disampaikan sama Kang Cecep, pernah nyampein katanya Kang Cecep ini di rumah minta anaknya naruh helm di kamar ya. Nah itu, coba dijelasin nggak sih Kang sebenarnya tuh kenapa gitu? Jadi sebetulnya yang menteorikan itu nggak ada ya. Betul. Itu berangkat dari tadi hikmah dari saya jadi relawan. Dan begitu terjadi bencana, kenapa banyak korban? Iya. Gitu. Dan yang paling fatal adalah biasanya kepala duluan tuh yang kena dari atap, kena benturan, cedera atap ya, kena benturan, pingsan kan, kita Iya. masih hidup, pingsan karena nggak aman, jadi lebih parah. Makanya pertama yang disarankan adalah akan telepon keluarga dari kapanpun helm itu udah ditaruh di tempat paling dekat di kamar, helm yang di luar di kamar. Jadi begitu terjadi kita sambil kita mengamankan ini sambil pakai helm. Dan sehabis itu apapun itu yang bisa menghalangi tubuh kita lari ke sudut tembok. Karena sudut tembok versi saya, versi PBSI itu paling aman sesuai pengalaman. Struktur yang paling kuat. Struktur yang paling kuat sudut tembok. Kalaupun nggak sudut tembok itu dinding ya, Iya. ya tetap di sudut tuh, triangle. Karena tembok itu idealnya kalau dia patah atau runtuh, nggak mungkin dari akar tuh. Dia nyisa minimal setengah atau 1 meter. Ada sisa, apalagi sudut yang ada besinya. Makanya akan sarankan ini mah saya ke keluarga. Tolong untuk tidur kalian semua, ibu, anak-anak itu di lantai atas aja. Kenapa nggak di lantai bawah? Dijelaskan alasan. Kita tidak aman dari gempa bumi. Kalau ada gempa bumi, mungkin lantai atas lebih bisa ringan. Iya. Pertama, kenapa ringan? Dia kan atapnya asbes atau baja ringan kan. Kalau di bawah kan kita beton. Kalau baja ringan mungkin secara logik, secara nalar kita itu lebih minimal resikonya, ya.
lebih ketahan lah, apalagi kecuali pakai helm gitu ya. Betul, Genteng. benteng udah nggak ada pilihan udah itu. Kalau di bawah kita beton, itu pilihannya kita apa? Iya benar. Nggak ada lagi. Mau pakai helm 5 gimana? Pakai helm 5 di sudut tembok pun nggak ada. Ini yang harus kita pahami juga gitu. Jadi treatment saya ke keluarga seperti itu. Oke. Itu untuk di rumah ya. Saya belum bicara di sekolah ada instansi kan. Saya baru di rumah aja. Saya pribadi dan keluarga. Struktur kecil, pribadi dan rumah tangga. Belum struktur gede ya. Saya ngebayangin di sekolah seperti apa. Ya. Kebayang di rumah, iya. Kita tuh ngomongin ke tidur ya kan. Kita sadar nih kita lagi ngobrol gini di rumah gitu. Kejadian cet. Walaupun kita bareng gini, tap rumah itu mal mungkin kesini kamu, enggak. Dengan apa? Kepanikan alami. Dengan kepanikan alami, kita nyebar kemana yang kita mau. Itu teralami masing-masing. Sorry pengalaman saya. Di sana anggaplah saya senior dan banyak yang lebih senior kan. Kita meeting di kebun, Ya, kebun. kebun kelapa tuh banyak ya. Di Jogja tuh meeting habis evaluasi kegiatan tuh jadi relawan ngaduk ya, bawa terpal segala macem tuh kayak kuli bangunannya relawan di sana. Evaluasi tuh habis makan malam evaluasi, pas duduk sila semua ngopi ketawa datang gempa susulan padahal cuma 4 koma ya, 4 koma. Ya itu dengan sendirinya loncat semua. Ada yang pegang pohon cengkeh, pohon kelapa gitu. Itu relawan loh. Kita nggak ngomongin yang lain, relawan aja. Katanya relawan pencinta alam sudah siap nih, sudah siap berkelana segala macam. Tetap panik Anda, ya. Kecuali yang udah biasa kan. Cuman yang belum biasa itu selalu disambut. Iya. Yang baru datang itu disambut gempa susulan, pasti paniknya seperti itu sama. Kecuali yang udah beberapa kali udah biasa gitu, paling hindari lah. Itu kebayang. Pohon cengkeh segede gimana sih gitu. Ya dipeluk gitu. Ada yang orondang lah, belum apa loncat. Itu terjadi. Kebayang kita ngomongin di kota kan, di sekolah, yang begitu banyak satu kelas gitu, satu pintu, Iya, betul nih ya. duduk berbanjar, Ayo gempa. mau loncat meja, mau loncat kursi, anu katinggal kursi, anu si tincak sirahna segala macam. Yang saya bayangkan walau alam seperti itu. Iya. Dengan paniknya. Karena orang kesadarannya muncul penyelamatan diri. Korban bukan muncul dari gempa, Korban malah bukan muncul dari gempa, dari panik orang ini. Karena panik dia udah melihat jalan. Siapapun ditabrak dia. Yang penting selamat. Real. Ya, itu yang saya kenapa ini harus nyampe di kesadaran ini. Iya. Harus minimal ada simulasi diri dulu. Sampai ya maaf saya malah ya. Sempat ngomong ke Kang Daud juga tuh. Sekolah juga harapan mah gitu ya. Harapan udah jangan berbanjar lagi gitu kelas teh. Udah muter aja. Letter U gitu. Letter U gitu. Jadi kalau lari itu udah langsung ke pinggir gitu. Tapi siapa saya untuk didengar? Cuman gambaran saya itu untuk di lantai atas kan. Kalau lantai bawah kan saya nggak tahu. Harus dimitigasi dulu dong. Yang paling terkuat di mana? Dan apakah ambruk enggak ini? Setembok ini. Logika saya seperti ini. Ya, kebayang saya ngelamun sampai seperti itu ngebayangin. Kita di kelas, ngebayangin anak saya kan. Ya, anak kita. Anak saya sekolah kan. Di kelas, di lantai bawah. Kita kalau ngomongin lantai bawah agak sendiri kan. Iya. Lantai bawah, lantai atas aja. Berbanjar, duduk, aya meja, aya kursi. Itu tempat kejadian. Udah kayak kumaha, iya. Otomatis kan lari. Yang biasanya lari nggak tahu larinya harus kemana. Karena nggak pernah dipersiapkan, nggak pernah dikasih arahan, harus gimana-gimananya. Sorry, yang ada arahannya, kalau alarm pertama, kamu ambil tas, tutup ini. Iya. Tarik kolong meja. Kaburu ente Enggak. realnya. Enggak sih, pasti Alarm panik. kedua, akhirnya kalian pantau pintu ya, keluar pintu.
keburu enggak. Enggak. Makanya akan cobain. Ini harus ada simulasi, nyoba diri kita. Berapa detik kesadaran kita akan muncul untuk itu. Ya ini makanya nggak bisa kita bicara instan. Kita bicara harus continue untuk pemahaman itu adalah continue. Ya, sampai berpikir saya kudungi dengan ke kepala sekolah gitu, belajar teh letter U gitu nguliling gitu. Untuk berbanjar deui supaya begitu ada getaran tuh udah pada ke sudut tembok masing-masing gitu. Iya. Apakah didengar? Enggak, ya. Yang jelas itu harus disimulasikan dulu. Ya. Cuman kepala saya berpikir sampai ke arah sana. Untuk apa? Dari pengalaman antisipasi, ya. Pengalaman realitas, muncul hipnah, muncul antisipasi. Antisipasi dari apa? Dari nalar itu. Kembali lagi tadi, belum tentu ide saya itu sama dengan orang lain. Salah apa enggaknya saya nggak tahu. Cuman saya seperti itu mengajarkan ke keluarga saya dan ke junior saya. Kalau tambah Ya agak apa ya, kita ngebayangin meureun udah karena udah lama meureun khusus di wilayah Bandung, wilayah segalanya sebut gempa teh nya meureun lini. Tahu ya lini ya. Ini Yang jadi sebut gempa bener teh belum kebayang. Ini kalau ngobrol-ngobrol dengan orang-orang jigana meureun can kabayang meureunannya. Isi perut kita bisa pindah ke sini. Aduh. Itu saking ku kerasnya Getaran. Iya. ini pindah ke dia. Jadi kalau kita bisa dari ingat kalau lagi di kan di Aceh ya, Aceh ada gempa Nias 3 bulan kemudian langsung pindah ke dia bener. Dan langsung goyang aja udah. Jadi apa ya, itu mesti hentakan keras soalnya ya. Udah hentakan keras tadi bisa, yang panik tadi aja boro-boro panik tadi mah lenang langsung lenang. Ya posisi itu kan yang rumitnya kalau terjadi apa-apa yang kita selokan gublo kayak selokan udah. Jangan gempa nggak pernah ada lah kalau di kita di Bandung. enggak, Bandung belum kebayang. Belum sampai Makanya pas ke- ngebayangin sesar Lembang kayak gitu, wah itu mah keluar nanya. itu yang saya Itu yang ngeri kayak gitu karena nggak terbayang. karena posisi lagi duduk, kita berdiri mau lari nggak bisa, jatuh lagi. Jatuh lagi. Lagi duduk, berdiri mau lari kan, Iya. nggak bisa, jatuh lagi. Yang tadi anak-anak di kelas Iya, lagi di itu tadi sekolah. kan, wah nanti kita ini lari ke sini, boro-boro lah. Senang tuh. Mending dia nggak langsung pingsan beneran. Mungkin ya, nggak Iya. tahu ya, kita kan nggak tahu lah masing-masing diri kan. Dihantam sekeras itu. Non kayak non juga apa tuhnya dikoclakin kayak gitu. Jadi gini yang saya rasakan kan realitasnya. Karena saya di pusat gempa nih, Bang saya bilang ke jadi bukan hanya goyang itu. Iya. Bisa wegi ya. Jadi awalnya waktu Papandaian meletus kan, Ya. Papandaian meletus kan begitu lahar itu hampir sama sebetulnya. Jadi kayak kain di Juga. Jadi kalau kita lihat permukaan bumi itu kayak gitu. Kalau kita ngeliat dari gunung gitu ya, Iya. gunung kan lihat ke bawah tuh jadi kayak hamparan permadani yang dilipet kayak gitu. Oke. Jadi yang pertama ke kayak kita itu kayak diangkat. Makanya kenapa ya mudah-mudahan mau ulah gitu ya. Tapi saya merasakan itu gitu. Kenapa rumah hancur? Apalagi rumah strukturnya kurang gitu ya. Kenapa rumah hancur? Jadi si rumah tuh kayak diangkat dulu. Cek, mau dikocok. Cek. Kayak gitu. Pohon kelapa ini segede gini, ya. Kelapa segede gini sama jati. Itu real di depan mata saya Nah, dan di pinggir saya. Maka saya ngebayangin di Bandung di rumah mau seperti apa gitu. Iya. kita bayangnya Udah nggak kebayang. Akhirnya apa? Ikhtiar saya, inisiasi saya untuk diri pribadi, keluarga dan junior. Yuk kita belajar waspada yuk. Yuk kita belajar simulasi yuk. Yang mengalami gempa yang saya alami dengan gempa yang pernah ya teman-teman alami, mungkin bedanya sedikit kan ya. Hari di sini mah ahli ngumpul gitu bayang. ya. Di sana namanya dari duduk mau berdiri nggak bisa gitu, itu aja bedanya. Dan udah nggak bicara goyang, enggak Udah kenceng ya? Ya kak, jalan aspal sampai belah. Oh iya. Iya. Jalan aspal itu dulu Jogja tuh pas saya jam 4 subuh kejadian susulan tuh udah geser, jatuh geser.
Berarti tadi tuh ini ya Kang, kalau lari tuh udah nggak bisa kalau gempa ya. Ya tergantung jenis gempa tadi ya, mau Gempanya tadi, gimana, gempa Apalagi ada di bingung, ya. sekolah mau keluar kelas itu kan pasti berbondong-bondong. Iya, Nah, tadi bottleneck dari itu. Kang Caca juga ada muncul istilah bottleneck. Iya. Aku tuh ingin coba Kang Caca tolong jelasin lagi ke teman-teman. Jadi sebenarnya bottleneck tuh apa sih Kang gitu? Oh, bottleneck Iya. apa gitu ya, oke. Mending bottleneck mah masih mending kan nih. Ya tadi di kelas satu keluar, ada satu jalan gitu, Iya. masih mending. Lagi tadi yang di Melabuh tadi, udah mah masyarakat tuh kena masih trauma lah, trauma tsunami. Aku masih di sana. 3 bulan kemudian kan gempa Nias, yang tadi yang pindah Iya. Ciperut ke sini. Aku turunkan ke bawah di lantai 2 tuh. Ini tim yang panik ketemu dengan tim yang panik mencari jalan. Dua nana panik, Chef. Jadi ada perempatan di bawah tempat kita tuh, ada perempatan jalan dari semua sisi. Mungkin hayang kadieu, nu ieu hayang kadieu, nu ieu kadieu. Ngeri kan? Ribut tuh di jalan obatan. Ngeri kan? Jalan sekecil itu ada yang ditarik-tarik ibu-ibu, ya deh, digosor-geser pakai apa? Sama orang tua ya, sama anak-anaknya. Kayak gitulah kira-kira. Mungkin pesan terakhir nih, khususnya pesan Ramainya. penting soal kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat, apalagi Kota Bandung itu masih terbilang memiliki ancaman itu sesar Lembang khususnya kan. Nah, bagaimana pesan penting soal kesiapsiagaan untuk masyarakat khususnya terakhir gitu kan? Oke lah, yang tadi ini yang justru kita akan coba rancang sebenarnya kan. Kalau kita membayangkan kita tahu atau tidak tahu kan nggak enak. Lebih baik berkumpul lah yang paling mungkin ya, biar semua jadi terukur. Anak-anak SMA, anak-anak ini. Jadi generasi ke generasi, klaster per klaster ya, berkumpul, mengumpulkan dulu pengetahuan karena itu harus teruji dulu. Kalau kita himbauan begini, nggak ada. Kumpulkan anak-anaknya tadi kan untuk siswala berkumpul, sok apa yang ada di benak kalian biar terukur gitu. Ya kan, kalau kita menduga-duga kan jangan-jangan dia mau udah ngerti, jangan-jangan sudah tahu, bohong. Ya kan, sok, ini inisiatif yang bagus tuh kalian tuh. Kumpulin, dicek anak kepala sudah sejauh mana pengetahuannya, ya kan, anak video, anak semua kumpulin, dicek satu-satu. Wah, kita udah ngasih pengarahan kayak gitu percuma, eta mah diobrolkan nggak, tidak menolong. Yang menolong mah pastikan kamu mengerti, pastikan kamu paham, pastikan kamu, kita buat simulasi. Nggak ada hal yang tidak berharga. Mungkin begitu ya. Saya terakhir juga. Ya intinya untuk bencana emang tidak bisa dibahas instan. Karena tadi kalau kita bicara tentang bencana alam, karena di kita yang dipahami adalah pasca. Nah, yang dipahaminya pasca. Karena Itu yang operasi dimanapun itu yang terjadi adalah pasca. bagaimana menangani korban. Dan saya yang paling sedih adalah pasca dikaitkan dengan baju bekas dan Indomie. Ya. Indomie dan baju bekas dan pakaian bekas. Dan muncul yang ketiganya adalah wisata bencana. Itu yang saya sedihkan. Padahal itu kembali kata Kang Caca, betul. Kita melatih kewaspadaan diri. Ya kita bisa harusnya di pecinta alam lah. Kenapa pecinta alam ini masuk organisasi pecinta alam pendidikan? Nah, aku diwaspada, aku diundangkan subuh jam 2 itu kan fungsinya ke arah sana kalau hikmahnya. Perlu dipusap. Dapat kudu pusap, dapat kudu bareng gitu. Sebetulnya hikmah ini yang saya bawa di lapangan dan dikembalikan. Oh, akhirnya muncul. Oh, untung orang bergerak dulu pendidikan PA. Orang diikin ini akibatnya sekarang. Gitu. Dan akibat saya berbareng lintas organisasi di forum segala macam, akibatnya ini bisa ketemu. Nah, mudah-mudahan dari ketemu ini kita sharing, kita mau bikin satu kesepahaman bareng, Kang ya. Kesepahaman bareng dan dipahami bareng, dan harapannya sampai disimulasikan bareng. Dan itu enggak sampai di kita aja. Karena saya juga mengajar ke junior, dari junior coba ke situ ke orang tua dan keluarganya. Orang tua dan keluarganya tolong ajarkan, kasih tahu. Tapi terus. Kalau di sekolahnya itu terbatas kan. Kenapa saya seperti itu pengen terus presentasi terus segala macam? Biar itu keingat terus. Begitu keingat terus, begitu udah tahu, insya Allah minimal kewaspadaan muncul tuh. Ya. Erek jadi paranoid, erek jadi naon segala macam itu terserah terjadi. Karena akan jadi dan mending jadi paranoid saacana, nggak bisa siap-siap. Daripada kejadian jadi paranoid itu bisa kumaha gitu. Ya. Jadi orang tuh paranoid itu jangan sama hantu aja gitu katanya gitu. Ya.
kan gua geus dibalik itu si Rana. Sieun naon, sieun jurig, geus pernah panggil acan. Itu yang harus dibetulkan itu. Iya, betul. Nah, kamu kieu siap-siap kieu misalkan arsip segala macam helm di kamar. Sieun gempa. Nah, geus panggil gempa. Gempa kan menang kejadian dah, orang tuh pasti gempa. Real. Iya. Lamun sieun jurig geus panggil acan. Gampangnya can panggil tapi kejadian. Itu bedanya. Ya, kan? Ya. Dan ya. Nah, ini silakan di konsepnya seperti apa gitu. Oke lah, tambahan sedikit ya, gitu ya. Kadang-kadang kita memandang kerelawanan itu wah gaya kan, geus kejadian. Berarti beberesna disebut gaya kan, padahal yang disebut relawan itu adalah justru tong sampai eta terjadi Nubi. Ya. Bukan berarti mencegah bencananya, bukan meminimalisir korban. Itu yang tidak ada penghargaannya. So, disebut nogelo, nah dari kamu cenah gempa acan nyari geus kan gitu. Kamu itu makan keweng geus ngadaguan gempa, tanya geus korban keluar karena kita tampil sebagai gagah terlambat eta teh ngaranna teh. Eta teh disebut dengan pahlawan kesia. Nah, tapi kalau aku ngomong gini pada marah. Ya. Itu yang disebut pahlawan itu sebelumnya tadi. Itulah kepahlawanan, artinya disiapkan. Ya, adik-adik itu lebih berjuang lebih mungkin ya di ranah itu. Ya bisi kalian juga gambarnya beda gitu. Waduh panghan jadi relawan. Oh ulah cek aing lu gelo eta mah. Iya eta relawan nu bieu eta nu nan mitigasi tadi. Itu yang relawan yang mumpung mungkin kalian anak sekolah itu lebih berharga gitu. Kalau kalian jadi nggak ngimpi jadi relawan itu mah kewe loh. Tadi kan. Tapi relawan yang sebenarnya adalah tadi kesiapsiagaan ya kan, persiapkan anak. Yang kejangkau lah ke kaliannya itu loh mungkin lebih berharga. Anggap dulu ya, bisi kayak kalian gambar relawan teh gambar pasca bencana. Dan relawan kan sebenarnya sajan. Kudu nama. Paling kalau kita udah siap-siap sejauh pengetahuan kita sudah maksimal lalu terjadi apapun itu kita udah pelong gitu ya. Artinya kita sudah mempersiapkannya semampu kita. Ya. Tapi kalau kita tidak pernah mempersiapkannya terjadi sesuatu itu kesalahan kita. Kabayang moralnya. Moral nggak? Iya. Moral kan kita tahu, kita nggak lakukan, terjadi. Moral tuh. Iya. Moral itu Apakah bisa tidur? ngeri. Asal dibobrik juri gitu. Oke lah, gitu dulu ya. Dulu mungkin kita untuk dirinya nanti kita lanjut ngobrol lagi. Oke. Siap. Ya, boleh Maisa kita tutup aja. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Kang Cacap dan Kang Caca udah ngeluangin Aku nanya seru waktunya. nggak? Ih, seru banget. Alhamdulillah. Betah ini jam berapa ya nggak kerasa tuh udah jam 12. Makasih banyak ya dan ternyata banyak juga pesan-pesan moralnya yang bisa kita dapat. Sangat bermanfaat banget obrolannya. Semoga ini juga menjadi untuk kesadaran kita semua Betul. bahwa kesiapsiagaan itu sangat penting Iya. untuk lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke. Mungkin sekian, terima kasih banyak untuk Kak Cecep. Oke, dan Kak sama-sama Maisa. ya. Dadah, Terima kasih. Kang. Kita Oke, tutup. ya. Dadah. Dadah. Yuk.